Komika yang terakhir juga gak kalah ganteng. Wih, asik, 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 asik. Gue paling gak bisa ngeliatin actingnya dia nih. Sedap, sedap, sedap. Ini dia mahasiswa dari Universitas Pakuan Bogor, Fajar Nugrah. Cek. Oke, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Luar biasa sekali KFC itu tiap minggu rame terus, boleh tepuk tangan buat kalian semuanya, luar biasa, luar biasa. Indonesia banget ya. Republik Indonesia itu adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Ada 17.000 pulau di Indonesia. Saking banyaknya, ada 9.000 pulau yang belum dikasih nama. Ini pemerintah apa susahnya sih kasih nama? Kalau nggak mau susah, namanya yang gampang aja, tapi memorable. Misalkan nama pulaunya itu Anjay. Ntar ada cewek cantik gitu kan. Hey gengs, besok kan kita libur nih, vacation yuk. Ayo kemana? Pulau Anjay. Apa susahnya sih ngasih nama? Kalau mau ngikutin jejaknya ini, Abel Tasman. Tahu ya Abel Tasman? Abel Tasman itu nemuin salah satu pulau di Australia. Terus dia namain Pulau Tasmania. Ini mungkin ya suatu saat nanti Cak Lontong, tahu Cak Lontong ya? Dia eksplorasi ke Indonesia Timur sana. Terus nemu pulau, dikasih nama jadi Lontong Island. Pas tanahnya digali keluar oncom. Lontong Island gitu loh. Dan Indonesia ini negara kepulauan, banyak banget pulau di Indonesia. Di jauh sana kita kenal yang namanya Pulau Sabang. Turun dikit kita kenal yang namanya Pulau Tanjung Pinang. Di Jakarta nih ada yang namanya Pulau Pramuka. Tahu ya? Isinya penggalang semua tuh. Pulau Pramuka. Iya, makin timur, makin ke sini namanya itu makin unik. Ada pulau namanya Ngalalel Patwa Pamilu. Ini serius demi Allah, gua mah demi Allah. Ngalalel Patwa Pamilu. Ada yang lebih unik lagi namanya Manikai Popolo Pamaitol. Ini kalau misalkan orang kepulauan main ke Jakarta terus kenalan sama cewek gitu kan. Kamu dari mana? Aku dari Pulau Sabang. Wih jauh ya. Kalau kamu dari mana? Aku dari Pulau Tanjung Pinang. Wih lumayan jauh ya. Kamu dari mana? Aku dari Manikai Popolo Pamaitol. Ih kamu ngomong jorok ya. Terus ditanya lagi, kalau kamu dari mana? Aku dari Pulau Pramuka. Oh apal dasar Dharma dong. Indonesia ya, Indonesia. Ada 17.000 pulau di Indonesia dan 6.000 diantaranya itu pulau kosong, pulau belum berpenghuni. Tapi sekarang di Jakarta malah gembor-gembor pengen reklamasi. Apa-apaan coba? Bikin pulau baru padahal yang lama masih kosong. Harusnya nih ya, pulau yang kosong itu dijual ke perusahaan properti. Agung Podo apa sih? Podo Bailah gitu ya. Agung Podo Bailah dijual gitu kan. Bos, pulau kosong nih bos, belum ada yang jamah, masih perawan, masih merah tanahnya gitu kan. Iya, ini pulau kosong, 6.000 pulau kosong tanpa ada kehidupan di sana. Mungkin yang hidup cuman hewan dan bisa jadi hewannya tuh masih pada lugu. Kalau lu ke sana masih pada lugu, lu ke sana nih ya, ketemu kuda itu belum pakai sepatu, gue yakin tuh. Belum pakai sepatu, masih pakai bakiak tuh. Bakiaknya dikasih nama biar gak ketukar tuh. Hewannya tuh masih polos. Kalau lu ketemu burung kutilang, lu bisikin, lu tuh kambing, percaya dia. Mbe, mbe. Anjing. Iya, itu tuh pulau. Dan selain banyaknya pulau di Indonesia, Indonesia itu kaya dengan budaya. Salah satu warisan budaya yang terkenal di dunia itu adalah batik. Sejak tanggal 2 Oktober 2009, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan asli budaya Indonesia. Boleh tepuk tangan buat batik. Untung tanggal 2 Oktober. Coba kalau tanggal 1 April, wih UNESCO lagi sidang gitu kan. Mulai saat ini kita tetapkan batik sebagai warisan asli budaya Indonesia. Wih yang lain tepuk tangan. Yang pidato cuman padahal bohong. April Mop. April Mip. April Mop.
April Mimap. April Mimap. Udah. April Mimap. Begadang kayak ini gue. Iya. Susah emang kalau stand up modal tampang tuh ya. Iya, balik lagi ke batik ya. Meskipun batik itu budaya Indonesia, tapi banyak banget orang yang jarang pakai batik, terutama anak muda. Karena kalau setiap kali kita pakai batik, pasti ada teman yang nyeletuk, "Caelah rapi amat mau kondangan." Ya gak sih? Ngeselin tau gak, mau kondangan, udah pulang. Gue sering itu digituin, setiap kali pakai batik gitu kan. "Caelah rapi amat mau kondangan." Padahal gue pakai batik sekolah itu. Teman gue bilangnya di kelas lagi. Pas gue lihat, oh benar ternyata yang lain pakai putih abu. Susah emang modal tampang tuh ya. Maksud gue gini loh, jangan gitulah. Katanya cinta Indonesia, tapi batiknya nggak dipakai. Giliran diambil sama Malaysia, marah-marah. What's wrong? I don't care, you know. Coloran. Iya, gimana ya? Malaysia itu bukan cuma ngambil batik. Malaysia tuh ngeklaim Reok Ponorogo. Terus lagu Rasa Sayangnya dari Maluku, bahkan Rendang dari Padang itu diklaim sama Malaysia. Gua takutnya nih ya, jangan-jangan nanti tahu bulat diklaim sama Malaysia. Tahu bulat digoreng dadakan, 5 ringgit saja. Betul. Yang jualan Ipin ya. Upin yang nyetir, Ipin yang ngegoreng belakang. Iya, itu tuh. Tapi sekarang itu udah ada orang yang melestarikan batik dengan cara yang unik. Yaitu tim Sriwijaya Football Club, tahu ya? Di kaos timnya itu ada motif batik, bagus banget. Tapi gua kasihan sama pemainnya. Pas mau main lawan nyeletuk, "Caelah rapi amat kondangan." Iya. Dan batik ya, cuman batik terus gua pengen ngomongin sekarang sikap-sikap orang Indonesia ya. Sikap-sikap orang Indonesia itu plagiat, meskipun mereka jarang ngeklaim budaya orang, tapi orang-orang Indonesia itu plagiat. Contohnya banyak banget lagu Indonesia yang sama nadanya sama lagu barat. Contohnya lagu The Beatles, Hey Jude. Ini ada yang sama loh nadanya sama Indonesia, gua nyanyiin ya. Hey Jude, kaulah hidupku. Sama kan? Begadang ya. Dan Indonesia. Bagusnya Indonesia itu mereka menerapkan budaya gotong royong. Salah satunya kerja bakti. Dan kerja bakti ini tanpa ada batasan, tanpa ada syarat apapun. Emangnya lu udah pernah lihat gitu kan ada orang gitu kan, Pak RT saya mau kerja bakti dong. Oh boleh. Ijazah kamu apa? S1 Pak. Ya udah, saya tetapkan kamu di sektor kebersihan. Wih. Ada lagi kan, Pak RT saya juga mau kerja bakti dong. Ijazah kamu apa? SMA Pak. SMA ya. 3 bulan kamu magang, kalau kerja kamu bagus saya perpanjang. Ada lagi ya kan, Pak saya ikutan kerja bakti juga dong. Ijazah kamu apa? SD Pak. SD mah jangan kerja bakti, kerja kelompok. Iya, dan selain kerja bakti, gotong royong itu membangun sarana masjid ya, membangun masjid gitu kan. Dan kalau lu perhatiin orang Indonesia kalau ada pembangunan masjid pasti ada orang yang minta-minta sumbangan di jalan tapi pakai jaring buat nangkep ikan. Pernah lihat gak sih lo? Minta sumbangan pakai jaring buat nangkep ikan. Ini gue yakin ya, pas giliran dia nangkep ikan pakai kotak amal. Ikannya nyamperin ngasih duit ya. Gitu tuh aneh-aneh orang Indonesia tuh. Dan gue pernah baca di artikel, ternyata orang Indonesia itu adalah salah satu populasi yang suka banget sama sambal. Terutama orang Sunda. Bener gak sih? Orang Sunda itu, gue orang Sunda ya, orang Sunda itu kalau misalkan makan nggak pakai sambal, rasanya hampa. Orang Sunda nih kan, lihat warteg. Wah warteg tuh makan sambal. Bu, saya mau makan pakai jengkol, teri, terus sambal. Ya, Jang, sambalnya nggak ada. Apa ibu bilang? Sambalnya nggak ada. Iya, sambalnya nggak ada. Ibu please, ibu jangan ngebohong ibu. Keluarin sambalnya sekarang juga ibu.
Ya Allah, ya Robi, sok cariin sendiri atuh. Wah dicariin itu makan laci uang dibukain, gak ada juga. Tuh kan apa ibu bilang sambelnya gak ada. Ibu tuh gak bikin sambel, cabai lagi mahal. Saya teh kecewa sama ibu. Makasih buat semuanya bu. Saya gak jadi makan. Lari ke rumah gitu kan, buka pintu, gedorin pintu gitu kan. Masuk ke kamar, serut, pakai hordeng gitu kan. Matiin lampu, tidur, nyalain lagi, gelap gitu kan. Pokoknya. Gak jelas emang, orang Sunda mah gak jelas. Sama kayak materi gua gitu kan. Dan gua baca lagi di artikel, ternyata Indonesia itu adalah, Indonesia itu masuk ke 10 besar pengguna internet terbanyak. Dan ada di peringkat ke-8. Karena memang benar, lihat aja deh sekarang di Twitter. Ada yang temenan di Twitter, ada yang pacaran di Twitter. Untung kagak ada yang nikah di Twitter. Ijab kabul via mention. Nikah online gitu kan. Penghulu gitu kan. @Fajar Nugra. Udah siap ijab kabulnya? Belum pak, orang tua saya belum dijecein. Gimana? Udah siap ijab kabulnya? Belum juga pak, saksi orang tua wanita. Itu juga pada pengen dicecein pak. Ya Allah, ya Robi. Gimana? Udah siap ijab kabulnya? Nggak bisa pak, kena tweet longer ya. Akhirnya nikah pindah ke Facebook gitu kan, Fajar Nugra. Saya terima nikahnya Pevita Pierce dengan seperangkat 5.000 teman dan 2.000 follower dibayar online. Langsung penghulunya caps lock, komen gitu kan, terus di caps lock. Bagaimana saksi? Like this. Gitu. Terus nanti malam pertama lewat DM gitu kan. Sekian nama gue Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman yang tadi habis nonton video gua stand up komedi, kalau kalian pengen nonton lagi, mendingan subscribe aja YouTube-nya Stand Up Kompas TV. Di situ banyak banget video stand up komedi, mulai dari suci 1 bahkan sampai suci sekarang. Mungkin ntar suci lain-lainnya juga bakalan ada. Pokoknya saksikan ya. Stand Up Komedi Indonesia, let's make love.